Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Willy Abdul Jabar NPM 067, yaitu saya sendiri, Aici Imelda Aji Winatama NPM 041, Intan Nur Aisyah NPM 056, dan Fikri Azhari Syakban NPM 049 akan mempresentasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pula, dikatakan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagai kesatuan masyarakat hukum adalah sangat penting dan strategis, sebab desa merupakan ujung tombak pemberian pelayanan kepada masyarakat, sedangkan sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang stabil dan dinamis serta menjadikan desa yang lebih demokratis. Dalam bab 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 2, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam bab 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 23, pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa, yang berarti penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam bab 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 24, asas penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat berbagai asas yang harus kita perhatikan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat desa. Hal ini bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan desa tidak melenceng dari rel yang ada. Sementara bagi masyarakat, dengan mengetahui asas-asas penyelenggaraan pemerintahan sebuah desa, ini dapat digunakan sebagai referensi untuk ikut serta mengontrol roda pemerintahan desa. Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, penyelenggaraan pemerintahan desa harus suka asas-asas berikut. Kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aici Imelda Aji Winatama. Saya Aici Imelda Aji Winatama akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban desa dan juga masyarakat desa. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan desa? Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengubah dan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah hak desa. Desa berhak untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan sosial budaya dalam masyarakat. Nilai sosial budaya masyarakat desa. Yang kedua, desa berhak untuk menetapkan dan mengelola kelembagaan desa. Kemudian yang ketiga, desa berhak mendapatkan sumber pendapatan. Pendapatan asli desa berasal dari penerimaan tanah kas desa, kios atau pasar yang diurus oleh desa, pemandian umum yang diurus oleh desa, dan tempat wisata. Contohnya yang di Yogyakarta itu di daerah Piungan Bantul
wisata kuliner kebun empring. Di sana masyarakatnya berkontribusi untuk wisata kuliner tersebut. Bahkan yang menjual makanan itu adalah masyarakatnya sendiri. Kemudian kewajiban desa. Desa berkewajiban untuk melindungi dan menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat desa serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, desa berkewajiban untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, mengembangkan kehidupan demokrasi, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban masyarakat desa. Masyarakat desa merupakan titik utama pengaturan desa. Yang pertama, hak masyarakat desa yang ditetapkan dalam pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut. Yang pertama, meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa, serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian yang kedua, memperoleh pelayanan yang sama dan adil. Yang ketiga, menyampaikan aspirasi, sarana, dan pendapatan lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian yang keempat, memilih dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian yang keempat, memilih dan dipilih atau ditetapkan menjadi kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, dan anggota lembaga kemasyarakatan desa. Kemudian yang kelima, mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa. Selain memiliki hak yang melekat pada dirinya, masyarakat desa juga memiliki kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Pasal 68 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kewajiban masyarakat desa. Yang pertama adalah membangun diri dan memelihara lingkungan desa. Yang kedua, mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pemerintahan desa dan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik. Kemudian yang ketiga, mendorong terciptanya situasi yang aman, tentram, dan damai. Kemudian yang keempat, memelihara dan mengembangkan nilai pemusyawaratan, pemufakatan, kekeluargaan, dan kegotong royongan desa. Kemudian yang kelima, berpartisipasi dalam kegiatan di desa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Intan Nur Aisyah. Saya Intan Nur Aisyah akan menjelaskan tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang perubahan pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya diatur melalui Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Keuangan desa menurut Permendagri 113 Tahun 2014 ialah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan utang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa masih diartikan sama seperti dalam Permendagri 113 Tahun 2014. Ada beberapa perubahan pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu Asas pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri 113 Tahun 2014 yang berbunyi keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Yang kedua, asas pengelolaan keuangan desa Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas akuntabel, partisipatif, serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dan APB desa adalah dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.
Yang ketiga, kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 3 yaitu kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, dan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 yang memiliki kewenangan, yaitu menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB desa, menetapkan PTPKD 1, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB desa, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB desa. Dan juga kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD dalam pasal 4, yaitu PTPKD sebagai yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara. Yang keempat, pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018, yaitu kepala desa adalah PKPKD dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam melaksanaan kekuasaan pengelolaan kekuasaan pengelolaan keuangan desa Permendagri nomor 20 tahun 2018 yaitu kepala desa adalah PKPKD dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dan dalam melaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD, dan juga pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala desa. PPKD terdiri atas sekretaris desa, kaur dan kasih, dan kaur keuangan. Yang kelima, pembinaan dan pengawasan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dalam pasal 44, yaitu pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagaimana hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten atau kota kepada desa. Dan juga pemerintah kabupaten atau kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Yang keenam, pembinaan dan pengawasan Permendagri nomor 20 tahun 2018, yaitu Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas RRH 98 dan fungsi. Dan pemerintah daerah provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota, dan bantuan keuangan kepada desa. Dan bupati atau wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan dengan APIP kabupaten atau kota. Dalam keuangan desa ada pun juga laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang meliputi, yaitu pertama, laporan keuangan terdiri atas laporan realisasi APB desa dan catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, laporan realisasi kegiatan. Dan yang ketiga, daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa. Pembangunan desa. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 1, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa
pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan kawasan perdesaan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 telah secara eksplisit mengatur pembangunan kawasan perdesaan yang menjadi bagian dari kerjasama antar desa, namun pengaturannya juga belum secara detail. Dalam pasal 83, 1. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu kabupaten atau kota. 2. Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. 3. Pembangunan kawasan perdesaan. 4. Rancangan pembangunan kawasan perdesaan dibahas bersama oleh pemerintah desa. 5. Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan oleh bupati atau wali kota sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah.